eh, dengan Bapak AKP Kaston Samosir SHMH. Selamat siang Pak, apa kabar, sehat? Ya, silakan. Oke, jadi Pak, boleh diceritakan sedikit Bapak udah berapa lama di sini? Ya, jadi kita bertugas di sini sudah 2 tahun lebih, 2 tahun setengah lah. Jadi ya sudah cukup menguasai lah ya. Oke Pak, jadi untuk di Polsek Medan Timur ini Pak, boleh diceritakan Pak untuk wilayah lalu lintasnya itu sampai batasnya di mana aja supaya masyarakat juga memahami jika sewaktu-waktu misal ada laka lantas kah atau mungkin ada begal mungkin atau geng motor gitu kan, tahu misalnya masyarakat tuh nanti ngadunya biar jangan salah nanti dia. Ya kira-kira kemana tuh? Oh ya. Ya. Jadi wilayah Medan Timur ini dia posisinya memanjang ya. Dari kantor sini memanjang ke utara ke arah Jalan Krakatau sampai ke Jalan Cemara itu batas lah, tapi agak kesalahan sedikit. Oh iya. Jalan Cemara itu masih wilayah kita. Kemudian kalau di sebelah timur dia batasnya kereta api. Oh. Kalau di selatan sana itu berbatasan di Jalan Intiharem. Jadi Pak, untuk unit lantas Polsek Medan Timur ini sendiri Pak, ada berapa personilnya Pak? Iya, untuk personil kita masih 6 orang. Memang sih untuk ketetapannya 11 orang, tapi kita upayakan maksimal 6 orang. Kita gunakan tenaga ini dengan Oh, berarti masih kurang Pak ya? Iya. Artinya butuh personil tambahan. Karena kan saya melihat nih, ini kan di Jalan HM Yamin ini kan sedang ditutup ini Pak. Artinya kan ada kepadatan lalu lintas dia jadinya kan, Iya. seperti itu Pak. Nah, bagaimana cara Bapak dalam menangani persoalan kemacetan karena ada sebagian jalan yang ditutup gitu Pak? Iya, jadi untuk penutupan jalan tetap kita membantu Satlantas, karena ini juga merupakan tanggung jawab kita. Jadi Satuan Atas Konstruktur Lalu Lintas Polres Medan, mereka juga akan kita saling bekerja sama. Iya. Jadi titik-titik yang paling rawan kita kan sudah kuasai. Titik-titik yang paling rawan kemacetan, disitulah kita posisikan personil. Oh iya. Terus ini Pak, untuk terkait persoalan geng motor Pak, ya kan? Nah, hari ini Pak, langkah-langkah pencegahan Pak ya, adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan masyarakat itu Pak, dari Polsek Medan Timur itu apa Pak upayanya supaya jangan sampai geng motor ini meresahkan masyarakat gitu Pak? Iya, betul. Jadi kalau untuk Polsek Medan Timur, upaya yang kami lakukan adalah pada jam-jam yang sepi, jam-jam ini ya, kita tempatkan personil di lokasi-lokasi yang rawan, seperti rawan geng motor itu Cemara sana. Oh, di Cemara Iya. ya. Ya, kalau ditemukan segera melaporkan melalui hotel Timur, melalui hati, laporkan ada geng motor di sini, sehingga nanti gerakan semua dari Polres pun dia akan bergerak, karena kan itu langsung umum Ya, ya. di polisi. Nah, jadi begini Pak, setahu saya Pak ya, ini kan geng motor ini rata-rata anak di bawah umur nih Pak, anak-anak SMA yang umurnya masih 15, 16, 17 kan seperti itu nih Pak. Nah, apakah tidak ada upaya? Ada upaya dari Polsek Medan Timur sendiri mungkin, apakah penyuluhan mungkin atau himbauan atau mungkin dari pihak Polsek sendiri, Kapolsek ataupun Bapak memberikan edukasi ke sekolah-sekolah misalnya gitu, atau mungkin itu nanti bakal jadi satu target gitu Pak? Oh iya, betul. Jadi memang kan kita ketahui nih, geng motor ini kan rata-rata anak sekolah ya yang direkrutnya. Kita pasti laporkan ke pimpinan. Pimpinan akan langsung mengirimkan itu nanti Pak. Setiap hari Senin pada saat upacara bendera nanti bergantian bertugas memberikan penyuluhan pada saat anak sekolah upacara bendera. Ya kita
jadi pembina. Kita dari Babin Kaptimas, Satlantas, unit lantas juga bergantian. Oh, artinya dari Polsek Medan Timur sendiri datang ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah hukumnya Medan Timur untuk memberikan himbauan ya, bahwasanya jangan lakukan pelanggaran lalu lintas lah, kira-kira seperti Iya, itu ya Pak betul. ya. Oh gitu. Nah terus ini Pak, ada satu persoalan juga Pak, di jalanan ini kan terkadang kita lihat mungkin ada yang melawan arah gitu kan Pak kan, ada yang tidak menggunakan helm gitu kan Pak. Nah di Medan Timur ini Pak, ada berapa kamera etle yang aktif Pak? Nah, dan maksud saya begini juga, bagaimana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas itu Mas kita? Iya. Upaya yang bisa kami lakukan kalau untuk pelanggaran ya, itu kan kita bisa tahu di mana yang sering melanggar ini, dan yang menjadi satu kerawanan. Contohnya kalau melanggar melawan arus ini kan pasti akan mengakibatkan kecelakaan. Ya, di situ kita pasti siapkan personil. Dan secara tegas harus ditindak, kalau enggak nanti jadi ini ya Pak. Jadi Semakin banyak Pak ya. Semakin bahaya nanti nggak akan masuk. Jadi untuk pemirsa, tetaplah berkendara dengan baik dan tetap patuhi lalu lintas agar memperkecil kecelakaan. Kira-kira seperti itu Pak ya. Iya, betul. Terus begini Pak, untuk personil ini Pak, kan kita tahu Pak, yang dibutuhkan itu sebenarnya sesuai SOP-nya mungkin 11 personil, tapi Bapak hanya ada 6 Pak ya. Iya. Apakah dari unit lain itu ada perbantuan untuk di jam-jam sibuk gitu Pak? Iya. Atau hanya dari Polres aja perbantuannya, atau memang ada dari unit lain di Polsek Medan Timur ini? Nah, Iya. Jam-jam sibuk kalau untuk di Kota Medan ini itu jam berangkat kerja dan pulang kerja. Iya. Itu pasti arus lalu lintas luar biasa ya, luar biasa padat. Jadi Polsek ya, Pak Polsek juga kita pasti minta bantuan supaya di backup tempat-tempat yang perlu keberadaan polisi untuk pengaturannya saja. Oh seperti itu Pak ya. Jadi Pak, sampai dengan ini kan kita masih awal tahun Pak ya. Sudah ada berapa banyak Pak pelanggar lalu lintas yang hari ini ditindak sama unit lantas Polsek Medan Timur Pak? Iya, untuk sampai hari ini dari Januari rata-rata yang kita apakan dulu karena arahan dari atas supaya knalpot belum ditertibkan, sudah sekitar 90 sampai 100. Oh cukup banyak Pak ya. Berarti tahun yang lalu Pak 2023 ada berapa pelanggaran Pak? Pelanggaran ya cukup banyak kalau pelanggarannya. Banyak ya. Kita namanya juga masyarakat ya. Cuman kalau kita biarkan nanti melanggar terus. Betul. Ya, jadi ketertiban lalu lintas itu sementara misi dan visi kita kan untuk ketertiban lalu lintas. Iya betul Pak. Untuk keselamatan bersama. Ya, ya kita sih berharapnya Pak ya, masyarakat ini sadar Pak ya, jangan sampai melanggar terus menerus. Karena saya masih banyak Pak melihat yang melawan arah karena dia nggak mau mutar terlalu jauh. Iya. Itu juga banyak mengakibatkan kecelakaan, itu yang saya tahu Pak. Terus meresahkan masyarakat dan pengguna jalan lain karena knalpotnya blong bagi anak-anak remaja itu, gitu kan Pak. Ya. Jadi Pak, kira-kira Pak Kadin, untuk Bapak secara pribadi lah, visi misi kedepannya inilah terhadap Polsek Medan Timur itu sendiri, kira-kira apa Pak? Iya. Kalau saya pribadi ya, untuk kelancaran visi misinya itu memang sih ya tentu kita berpedoman dari visi misi lalu lintas sendiri, yaitu untuk menjaga, melancarkan keselamatan berlalu lintas dan melakukan penindakan hukum secara tegas. Ya, hal seperti itu dilakukan supaya
dan transparan juga ya, transparan. Kita tetap transparan, kita tilang bagi yang melanggar aturan, kemudian kita berikan privat. Ya. Kita langsung berikan privat. Oh, langsung privat Pak ya? Iya. Artinya bagi si pelanggar yang kena tilang itu langsung bayar ke bank gitu Pak Iya, ya? betul. Oh, jadi tidak melalui kepolisian lagi Iya, Pak ya? tidak. Oh gitu, seperti itu. Boleh disampaikan Pak kepada pemirsa arahan dari Pak Kanit yang sebenarnya untuk bisa menjaga ketertiban lalu lintas juga Pak? Ya, baik. Jadi kami mengharapkan ya kepada warga, terutama warga yang menggunakan jalan raya, marilah kita bersama-sama meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas. Jangan melawan arah, karena melawan arah itu membuat macet yang lain. Seperti apalagi sekarang lagi pembangunan underpass di Jalan Hayam Yamin, telah dilakukan rekayasa jalan-jalan yang tidak boleh dengan melawan arah, nanti itu membuat macet yang lain. Oleh sebab itu kita ngerti orang mau cepat, tapi upayakanlah pada saat sekarang ini, ayo kita sama-sama kita lancarkan lalu lintas, kita bersama-sama juga menjaga keselamatan berlalu lintas, terutama ayo kita gunakan helm ya. Kita tidak tahu kapan dan bila mana kita mengalami kecelakaan, ayo gunakan helm untuk keselamatan bersama. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga, semoga Bapak sehat-sehat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap semangat menjalankan tugas, ya kan? Semoga semakin amanah Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih. Baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan narasumber oleh Pak Kanit Lantas, Bapak Kaston Samosir. Kita berharap seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya Kota Medan, dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak melawan arah. Bagi pengendara sepeda motor, gunakan helm. Bagi pengendara mobil, silakan gunakan sabuk pengamannya demi kelancaran dan keselamatan. Patuhi lalu lintas. Untuk kepolisian, terima kasih. Tetap jaga kondusivitas masyarakat Kota Medan agar Kota Medan tetap aman, selalu patroli, karena hari ini kita tetap butuh yang namanya Polri. Bravo Polri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.